Alhamdulillahilladzi asra binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa thumma araja bihi ila sab'is samawat hatta intaha ila sidratil muntaha thumma ila mustawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumathila wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa, amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan para habaib serta para asatidz, guru-guru agama. Yang sama-sama kita hormati para pejabat pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, serta para hadirin hadirat jamaah majelis zikir dan jamaah majelis haul Abah Guru Sekumpul yang ke-17 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati satu peristiwa yang agung yang terjadi kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puncak daripada Isra dan Mi'raj itu adalah baginda Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mendengar kalam Allah dan Nabi pun melihat akan zat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Bani Israil ayat pertama, innahu huwas sami'ul basir. Innahu sesungguhnya dia, ujar Allah. Dhamir itu kembali kepada hamba yang telah dijalankan, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam kitab Tafsir Marahul Labid karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Innahu sesungguhnya dia Muhammad. Huwa hanya dia. Jadi damir huwa itu damir fasal ditakhsis, menghususkan. Innahu huwa, sesungguhnya dia Muhammad. Huwa hanya dia. As-sami' yang mendengar, li kalamina bagi kalam kami. Al-basir li dzatina, dan sekaligus bisa melihat lidzatina bagi zat kami. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah anugerah yang terbesar, yang teragung yang Allah berikan kepada kekasihnya, makhluk yang paling dicintainya, yaitu baginda Nabi. Sesuatu yang tidak pernah Allah berikan kepada hamba-hamba selain baginda Nabi. Dan tidak akan pernah ada anugerah itu diberikan oleh Allah kepada seseorang sesudah baginda Nabi. Anugerah itu yaitu melihat Allah dengan dua mata kepala fid dunya, di dunia. Amun di surga kaina beretaan melihat Allah. Amun orang ahli surga, mudahan kita termasuk ahli surga beretaan. Itu karena Allah akan bertajalli kepada ahli surga, sehingga seluruh ahli surga akan melihat keelokan, keagungan, kebesaran, keindahan
zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dunia yang pernah diperlihatkan Allah zatnya yang maha agung, yang maha indah, hanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan anugerah teragung itu, beliau terlebih dahulu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Ada ujian yang sesuai dengan keinginan nafsu, sesuai dengan kehendak nafsu. Ada ujian yang tidak sesuai dengan kehendak nafsu. Ujian yang dikehendaki oleh nafsu dihormati, dimuliakan. Ujian yang tidak dikehendaki nafsu dibenci, dimusuhi. Bahkan Nabi itu hendak dibunuh oleh musyrikin Makkah waktu itu. Bahkan Nabi diuji Tuhan sebelum Isra Mi'raj dengan wafatnya dua orang yang paling beliau cintai, yaitu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra dan paman beliau Sayyidina Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian itu dihadapi Rasulullah dengan ketabahan, dengan kesabaran. Akhirnya sesudah macam-macam ujian tadi, Allah menjalankan baginda Nabi pada malam 27 Rajab. Dijalankanlah oleh Allah baginda Nabi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun perjalanan itu pun masih ujian, di mana di antara yang dilewati oleh baginda Nabi adalah ketika beliau sampai di Masjidil Aqsa. Belum lagi Mi'raj, belum lagi beliau itu naik ke langit. Hanyar inggit dunia mas, nang tujuan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Di situ baginda Nabi ditemui, disambut oleh seluruh roh-roh para nabi. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Yang kita tahu, riwayat mengatakan bahwa jumlah seluruh nabi itu dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah 124.000 nabi dan rasul. 124.000 nabi. Dari 124.000 itu ada 113 rasul. Dari 113 rasul itu ada 25 yang wajib kita ketahui namanya. Dari 25 nabi itu ada 5 disebut ulul azmi. Dari 5 ulul azmi itu yang paling mulia adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika di Masjid Aqsa di Palestina itu, Nabi disambut oleh roh-roh para anbiya, roh-roh para rasul. 124.000, bukan jumlah yang sedikit. Maka ketika dilaksanakan sembahyang sunnah berjamaah 2 rakaat, yang menjadi imam adalah baginda Nabi. Seluruh nabi-nabi dan rasul menjadi makmum di belakang Nabi. Sesudah selesai sembahyang, seluruh nabi-nabi termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa memuji akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sesuatu ujian yang berat. Kalau kita diuji Tuhan dengan semacam ini, kita mungkin akan menganggap kita sudah sampai ke tujuan. Karena orang sudah menghormati kita, memuliakan kita, memuji-muji kita, mencintai kita, berkhidmat dengan kita. Kita mungkin akan tertahan di situ. Kita mungkin akan terpesona dengan ujian itu. Sehingga
himmah yang dulunya begitu tinggi untuk sampai kepada Allah mungkin akan terhenti di batas itu. Karena menganggap diri ini sudah wusul sampai kepada Allah. Tapi Rasulullah, beliau meninggalkan itu semua. Beliau tidak memperdulikan penghormatan, pujian-pujian dari para nabi untuk beliau. Beliau tinggalkan itu. Beliau naik ke langit, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bahkan ketika beliau ingin naik ke Arsy, Jibril alaihissalam tertahan. Jibril yang selalu menemani beliau dari awal perjalanan, mesti beliau tinggalkan. Artinya Jibril yang menjadi teman dekat dari awal perjuangan, awal perjalanan selalu bersama beliau, ketika sampai di titik tertentu mesti ditinggalkan. Kalau kita nih kadang-kadang kita haratan beribadat aja, datang kawan talapas ibadat. Kita kada tahan diuji Tuhan dengan kawan ini. Kita haratan beribadat, baca Quran, datang kawan, ampih baca Quran. Berapa banyak wiritan kita nang kada kawa kita istiqamahkan gara-gara kawan. Bahkan berapa banyak daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang kita kerjakan karena kawan. Nang asal kada wani beruku sebab kawan wani beruku. Nang asal kada wani menguyak orang sebab kawan wani menguyak orang. Karena itu Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu atas agama saudaranya, kawannya. Seseorang itu atas agama kawannya. Kuat lemahnya agama kita ini tergantung siapa yang kita kawani. Bila kita bakawan orang baik, agama kita akan jadi baik. Kita bakawan orang nang suka hadir ke majelis ilmu, insyaallah kita akan suka hadir ke majelis ilmu. Kita bakawan dengan orang nang suka berzikir, suka bersolawat, insyaallah kita akan terpengaruh. Kita akan suka berzikir, suka bersolawat. Karena al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang atas agama kawannya. Seseorang atas agama teman dekatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidin berteman bakawan dengan Jibril alaihissalam. Tapi ada titik tertentu di mana kita mesti memilih. Apakah kita lebih mengutamakan kawan atau Tuhan? Atau Tuhan. Karena kadang-kadang kawan ini pun kada tahu waktu kita. Ini waktu kita beribadat lawan Tuhan, waktu kita menghadap lawan Tuhan. Kawan ini kada tahu di waktu datang. Akhirnya tak ganggu waktu kita mutalaah. Tak ganggu waktu kita untuk ibadah. Kita mesti memilih itu. Kita mesti tegas dalam hal itu. Nah Rasulullah ketika pilihan itu ada pada sidin. Apakah sidin tetap bersama Jibril sehingga kada meneruskan perjalanan atau sidin tinggalkan Jibril? Rasulullah memilih meninggalkan Jibril. Nabi terus naik walaupun sendirian. Akhirnya Nabi sampai ke Mustawa dan disitulah beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra dan Mi'raj ini gambaran bagi kita kalau kita hendak usul sampai kepada Allah, maka kita mesti melalui ujian-ujian. Allah akan menguji kita. Allah akan menguji kita apakah benar kita ini hendak cinta dengan Allah.
Apakah bujur hati kita ini menuju Allah, hendak bertamu Allah, hendak wusul dengan Allah, hendak ma'rifat dengan Allah? Atau kisahnya aja hendak ma'rifat itu, kisahnya aja hendak wusul sampai kepada Allah itu. Dan ini akan diuji oleh Tuhan. Kebenaran hati kitanya akan diuji. Dan ujian itu bisa berupa sesuatu yang disenangi nafsu, atau bisa juga sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di antara orang yang kita yakini, kita percayai bahwa beliau itu telah wusul dengan Allah, telah ma'rifat dengan Allah, telah kenal dengan Allah, adalah Abah Guru Sekumpul, Asy-Syaikh Al-Arif Billah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Dan beliau sebelum mencapai tingkatan wusul atau sampai kepada Allah, beliau banyak diuji oleh Tuhan. Ada ujian yang disenangi nafsu. Di antaranya beliau itu ketika berumur 12 tahun, Allah menguji beliau dengan berupa kasyaf hissi atau kasyaf zahir, sehingga beliau melihat apa-apa yang di balik dinding. Beliau melihat apa-apa yang di balik pakaian. Ini ujian Tuhan lawan Sidin. Kasyaf hissi. Beliau melihat apa yang di balik dinding. Beliau melihat apa yang di balik pakaian. Dan lalu beliau meminta kepada Tuhan agar dihilangkan itu. Karena sangat mengganggu itu. Sangat mengganggu. Hartan beribadat, taitihi orang kelihatan sampai ke dalam-dalamnya. Nyaman lah itu. Amun kayak kita, katujuai. Tapi Guru Sekumpul Sidin bukan orang yang semacam kita. Beliau minta lawan Tuhan dihilangkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujian yang Allah berikan kepada Abah Guru Sekumpul juga ketika beliau siyahah. Ketika beliau siyahah, artinya Sidin itu melakukan semacam pengembaraan, masuk hutan, keluar hutan. Dalam rangka uzlah, Sidin menjauh daripada manusia. Dan Sidin itu sampai ke tempat nang wah ini rami diziarahi, yaitu Kubah Datu Bagul nito. Nah itu di Sidin sampai ke situ berjalan mulai keraton toh. Kita bisa bermotor aja jauh sampai ke situ toh. Guru sampai jalan. Nah ketika Sidin masuk ke situ, itu rumput-rumput bersuara. Assalamualaikum ya wali Allah. Rumput bersuara, salam atas pian wahai wali Allah. Ayo bayangkan. Batu-batu bersuara, Assalamualaikum ya wali Allah. Bahkan tumbuh-tumbuhan datang lawan Sidin bepadah, ulun guruai kasiatnya ini, ulun guruai kasiatnya ini. Amun kita nang kada mengerti bahwa kita ini sedang diuji, kita akan merasa diri kita ini sudah mencapai martabat wali. Buktinya rumput bersuara, Assalamualaikum ya wali Allah. Rumput bepadah, piani wali. Batu-batuan bersuara, piani wali. Mun kita hanya di Facebook disebut orang wali. Sudah seganal gulu baju. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diliwati oleh guru. Sidin kada asik, kada terpesona, kada terpedaya dengan ujian-ujian semacam itu.
Nah, itu ujiannya tuh. Tuh nang disenangi nafsu, nang dikatujui oleh nafsu. Bahkan guru itu sampai dari bangsa jin datang untuk berkhidmat, mengabdi lawan sidin. Berkhidmat. Kada lagi nang dari bangsa manusia nih. Manusia ini sudahnya kada kisah orang asing datang hendak berkhidmat lawan guru tuh. Dari bangsa jin datang hendak berkhidmat lawan guru tuh. Sidin melihat lawan pohon nyor anom. Tiba-tiba pohon nyor tuh nyor anom tuh lepas daripada pohonnya datang ke sini. Sekalinya nang apa? Jin nang memutikakan, jin nang membawakan. Jin hendak khidmat lawan sini. Ayo. Mun kita ini dicari benar ini segera jin tunduk lawan kita ini. Bakaramat tupang sangkaan. Padahal bakarami. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Orang-orang sufi itu sangat mewanti-wanti kita. Guru-guru kita sangat mewanti-wanti kita. Jangan sampai berisi amalan yang punya khaddam. Baik khaddam malaikat, apalagi khaddam dari bangsa jin. Kalau ada amalan, bila mengamalkan ini punya khaddam. Baik dari malaikat, apalagi dari bangsa jin. Makanya malaikat baik, bujur, tapi bila kita berkhaddam, punya amaliyah dengan tujuan segera punya khaddam malaikat, kita terhijab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhijab dengan Allah. Nabi itu Jibril lagi khaddam sidin. Ini contoh mi'raj tadi. Nabi itu Jibril nang khaddam sidin. Jibril itu siapa? Sayyidul malaikatil muqarrabin. Pemimpin malaikat nang dekat dengan Allah. Sidin tinggalkan. Jibril, pimpinan malaikat nang jadi khaddam Nabi. Jangan ada niatan untuk punya khaddam dari malaikat, apalagi bangsa jin. Kalau bangsa jin bang, ujar guru, itu mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya. Mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya. Ujar guru tuh. Karena apa? Paling tidak karena bila kita hendak mati, jin nang khaddam kita tuh akan mengganggu kita. Sehingga kita ini susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah hendak mati. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Guru pernah diuji Tuhan seperti itu. Tapi sidin kada peduli itu. Datuk Kalampayan itu ada berisi khaddam dari bangsa jin. Tapi bukan Datuk Kalampayan yang hendak. Jinnya nang hendak berkhaddam dengan Datuk Kalampayan. Bukan Datuk Kalampayan yang hendak. Yang gelar Datuk Baduk nih tak. Itu dari bangsa jin itu. Itu khaddam daripada Datuk Kalampayan. Dan setiap ulama nang zuriat Datuk Kalampayan itu Datuk Baduk umpat di situ. Waktu guru sekumpul ada Datuk Baduknya tak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah itu sebagian kisah daripada suluk seorang hamba. Kalau ingin wusul kepada Tuhan itu akan diuji dengan macam-macam ujian. Nah, sekarang kita nih kada wali, ada ahli ibadat, bahkan kita bukan ulama. Kayak apa kita nih sekira selamat? Ujar guru, kalau kita ingin selamat, jadilah wali Allah. Susah kita nih. Susah benar kita jadi wali nih. Dan kita tahu kayak apa ibadahnya orang-orang wali, kayak apa ilmunya orang wali. Kada apa-apanya kita nih. Nah, lalu bila kada kau jadi wali, ujar guru, jadilah engkau pecinta wali dan dicintai oleh wali.
Jadi bila kadakawa kita jadi wali Allah, jadilah kita sebagai pecinta wali dan dicintai oleh wali. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita malam ini berkumpul di majelis ini untuk haul. Di samping Isra Mi'raj juga haul Imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu dan haul Abah Guru Sekumpul. Kenapa kita mahauli Imam Syafi'i? Karena beliau wafat di bulan Rajab. Kita haul Imam Syafi'i, kita hadiahkan zikir 7 laksa kita itu untuk Imam Syafi'i, untuk Guru Sekumpul. Nah ini saya kira kita termasuk pecinta daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Karena dikisahkan ada seseorang dulu, dia kada pernah berdapat Imam Syafi'i, tapi dia cinta kepada Imam Syafi'i. Karena inya membaca manaqib Imam Syafi'i, dia kenal Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran, umur 10 tahun hafal Muwatta. Akhirnya kekaguman itu berubah jadi cinta. Dan orang ini setiap harinya selalu maksiat, selalu melakukan dosa. Tapi dia cinta kepada Imam Syafi'i. Akhirnya ketika orang ini di penghujung hidupnya, Allah sakitkan. Sehingga inya kada kau lagi maksiat. Karena Allah beri dia sakit yang mencegahnya daripada maksiat. Dan dia tobat kepada Allah. Dan dia berpesan kepada keluarganya, wahai keluargaku, bila aku meninggal dunia, tolong kuburkan aku dekat kubahnya Imam Syafi'i. Maka orang itu meninggal dunia, lalu sesuai amanat, sesuai wasiat, dikuburkanlah dia dekat kubah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu warḍah. Pada malam hari ada seorang aulia bermimpi melihat orang tersebut. Lalu ujar si wali tadi, kayak apa habar ikam dikubur? Ujar seorang tadi, ketika aku dikubur waktu pagi, aku disiksa oleh Tuhan karena maksiat dan dosaku yang belum biris lagi lawan Tuhan nih. Belum bujur tobatnya lagi. Jadi disiksa dengan sebab dosa nang ko gawi selama hidup itu. Namun ketika sore hari, ketika matahari condong ke barat, lalu pancaran sinar matahari, pancaran cahaya matahari itu mengenai kubah Imam Syafi'i. Maka humbayang kubah Imam Syafi'i itu menaungi kuburku. Menaungi kuburku. Maka berkat humbayang kubah Imam Syafi'i yang menaungi kuburku, Allah angkat azab dari diriku. Berkat karena humbayang kubah Imam Syafi'i yang menaungi kuburan si orang tadi. Maka kita berharap pada malam hari ini kita hadir di majlis haulnya Imam Syafi'i. Dan selama ini kita pun beribadat di bawah naungan mazhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ini harapan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini pun kita niat menghauli daripada Abah Guru Sekumpul Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Kita berharap bahwa sebagaimana di dunia doa beliau dikabulkan Allah. Apa doa Abah Guru Sekumpul? Saya kira murid-murid Sidin, pecinta-pecinta Sidin berkumpul. Dan ini doa Allah kabul. Allah kabulakan. Tidak dilaksanakan haul Abah Guru Sekumpul dimanapun, pasti dihadiri orang banyak. Adakah seumur hidup kita pernah bertemuan dengan haul seorang wali nang sebesar, semeriah Abah Guru Sekumpul? Belum pernah ada. Ketika di Martapura yang hadir jutaan manusia, di Martapura kada kau digawi, di mana-mana digawi, di
Amuntai, di Balangan, dan selalu dihadiri oleh para pecinta-pecinta Abah Guru. Padahal yang hadir ini sebagian besar kada pernah hadir ke majelis Abah Guru ketika beliau hidup. Ulun yakin itu banyak nang kada suah hadir. Kada suah hadir ke pengajian sidin, kada suah umpat majelis sidin, kada suah malihat lawan sidin, apalagi bersalaman. Tapi ketika guru sudah wafat, Allah mengabulkan doa sidin. Ini pelajaran bagi kita. Dalam berdoa itu jangan putus asa. Oh, doaku bisa kada kabul, doaku kada kabul. Doa kita ini bisa kabul walaupun kita sudah wafat, sudah meninggal. Kita misalnya punya anak, didoakan, tetap aja kada mau baik, tetap kelakuannya nakal, tetap kelakuannya itu kurang bagus, tetap pian jangan putus asa mendoakan anak pian. Karena apa? Barangkali kabulnya doa kita itu akan terjadi, akan Allah kabulkan, Allah ijabah doa kita bisa sesudah kita wafat meninggal dunia. Bukti Abah Guru sekumpul sidin berdoa agar umat Islam berkumpul, dan kenyataannya sekarang alhamdulillah kita bisa berkumpul malam ini adalah berkah dan karamah daripada Abah Guru sekumpul. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita di dunia berkumpul, juga nanti di akhirat di dalam surga kita berkumpul. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara papadah guru ujar sidin, madhus syuyukh min a'zamil qurbat, memuji guru termasuk sebesar-besar ibadat. Artinya pahalanya ganal ketika kita mendengari puji-pujian untuk guru kita, untuk wali yang kita cinta. Maka sebelum majlis kita sudahi, kita dengari dulu puji-pujian untuk Abah Guru sekumpul, ya Syekhana ya Zaini dan beberapa syair. Ya Syekhana ya Zaini.